Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan kita bisa kembali lagi berkumpul di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah pengampunan bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menurutkan layakan kami, yang telah menghapus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kali ini kami angkat tangan menyembah berserah di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merayakan kasih anugerah-Mu dan merayakan kebaikan-Mu yang teramat luar biasa ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur segala perkara, segala beban sudah ditanggung oleh Tuhan kami dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kini kami, haleluya, kami petikan suara kemenangan, suara kemerdekaan yang dahsyat dan ajaib di dalam Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur kepada malaikat Tuhan menjaga engkau kami, mensterilisasi tempat rumah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah betul-betul hanya menjadi pujian hormat kemuliaan yang hanya dari, oleh, dan untuk Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bagi berdiri bersama-sama sebab Dia Allah yang sudah bagi kita. Amin. Haleluya. Serahkanlah kekuasamu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah untukku
sampai seberapa percaya dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Iya. Dia sudah mengerjakan begitu banyak mujizat bagi kita. Amin. Percayalah apapun yang kita hadapi, kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Dialah pokok kita, Tuhan kita yang begitu dahsyat. Yesus pokok dan kita caranya. Bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami naikkan syukur kami. Dan inilah kenyataan dari lubuk hati kami yang terdalam. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kau melukis wajahku Tuhan
yang tak pernah pergi. Berdua tanganku, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah dirimu, agar indah Tuhan, agar indah dirimu, agar indah, agar sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah dirimu, sekarang ku memujimu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah dirimu, agar indah dirimu, agar terima kasih Bapa. Haleluya, oh haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetikku, dan kasih-Mu memenuhi hati kami. Berikan damai bagi kami.
Tuhan, terima kasih, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan selalu daripada masa. Haleluya. Betapa hati kami membawa pengucapan syukur Bapa, karena Kau Bapa yang setia, Bapa yang sungguh baik. Bahkan ketika kami tidak merasakan dekat dengan Engkau Bapa, Engkau tidak pernah lalai dengan setiap janji-Mu. Engkau tidak pernah sekali meninggalkan kami. Segala apapun yang ada dalam kehidupan kami saat ini, kami hanya memandang Engkau, dan Engkau hanya memandang kami. Tapi ketika Engkau melihat kami, segala sesuatu terjadi. Terima kasih, Bapak. Kami tidak pernah luput daripada kasih-Mu. Terima kasih. Bahkan Engkau membungkus kami, memenuhi kami, memberikan kami kasih-Mu yang meluap-luap, melebihi apapun juga di dunia ini, bahkan melebihi anakmu sendiri. Yes, terima kasih. Engkau yang setiap hari merawat kami, Engkau yang setiap hari menerima kami apa adanya, dan Engkau mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak melihat itu sesuatu yang baik, tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang Kau kerjakan itu baik, dan itu untuk kebaikan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami dengan damai sejahtera yang melebihi akal kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang saat ini ada di dalam setiap kami, bahkan ada di setiap sahabat-sahabat kami yang saat ini tidak bersama dengan kami. Dengan setiap pergumulan apapun dalam kehidupan mereka, Roh Kudus Engkau yang bekerja saat ini, yang melawat kami semua. Yang memberikan kami kekuatan, memberikan mereka damai sejahtera, bahkan memberikan mereka hikmat tawadhu, memberikan mereka kekuatan untuk mereka tetap berdiri, untuk mereka tetap berjaga-jaga untuk tetap fokus kepada Engkau. Yes. Roh Kudus ketika Engkau ada dalam hidup kami, Engkau tidak pernah tinggal diam. Perkara-perkara yang ajaib Engkau terus melakukan dalam hidup kami. Di saat kami percaya maupun kami tidak percaya, dan Engkau akan terus Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, terus lebih dalam lagi. Karena ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tetap berdiri teguh. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami takut, untuk kami tetap berani terus menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Roh Kudus, Kau bangun saat ini hati kami, kesatuan kami, iman kami dengan pengertian yang pada dan kami siap malam ini Tuhan untuk menerima sesuatu yang baru daripada Engkau yang akan mengubah dan memerdekakan kami.
Terima kasih Roh Kudus. Mari dari kita semua siap menerima yang terbaik pada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Haleluya. Kebutuhan kita. Dan ini sepertinya sepele, tapi ini sangat susah kalau kita tidak mengerti bagaimana ini terjadinya. Di dalam Tuhan tidak ada yang susah, dan di dalam Tuhan tidak ada yang bayar, semuanya gratis. Amin. Tetapi yang gratis ini kadang-kadang tidak dilihat oleh manusia. Ya, kadang-kadang kita sendiri menyepelekan, mengesampingkan. Oh, itu nanti dulu, ini urusannya urusan dunia. Tuhan tidak mampu. Mungkin kalau urusan Tuhan ya di gereja, kalau urusan Tuhan di persekutuan. Kalau urusan Tuhan, nanti ketika aku menyembah di kamar, itu urusan Tuhan. Tapi ketika aku harus menghadapi segala sesuatunya, ini urusanku, ini kekuatanku harus aku andalkan. Tanpa disadari itu yang terjadi dalam setiap kita. Ya, damai sejahtera. Ya, kita mau belajar tentang bagaimana kita membiarkan damai sejahtera Roh itu yang memimpin kita. Ya. Kita punya damai sejahtera, amin. Ya, kita sekarang kemarin sudah berbicara tentang buah-buah Roh. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh Roh yang ada di dalam kita, amin. Saat ini kita tentang damai sejahtera yang Roh Kudus hasilkan, salah satunya. Ya. Nah, ingat pelajaran kemarin bahwa buah Roh ini muncul bersamaan karena buah itu cuma satu kok. Tapi dalam satu kesatuan itu ada damai sejahtera dan 10 buah Roh lain. Ya. Nah, kalau kita tahu ada damai sejahtera di dalam Roh itu yang keluar, hari ini kita belajar bagaimana kita mau dipimpin oleh damai sejahtera itu. Kalau kita dipimpin yang di depan damai sejahtera atau kitanya? Yang dipimpin, yang memimpin itu biasanya di depan atau di belakang? Hah? Di depan. Bisa di belakang? Hah? Bisa juga ya? Contohnya apa? Bebek. Memimpin bebek dari belakang. Ya. Bahkan pemimpin itu walaupun dia kecil, ya, seperti kemudi kapal, dia sanggup memutar ke kiri ke kanan kapal itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus bergerak lebih dulu. Kapal ketika dia masih berhenti, kemudi itu mau di kiri kanan kan tidak akan pernah pengaruh apa. Tapi ketika mulai berjalan walaupun pelan, ya, kemudi itu akan memimpin kapal itu kemudian dia digerakkan. Amin. Bisa bayangkan ya. Nah, begitu juga kita dipimpin ketika kita dipimpin oleh damai sejahtera. Ya. Kita baca di Lukas 24 ayat 36. Siapa yang suka cerita hantu? Kira-kira ada damai sejahtera nggak kalau kita ketemu hantu? Tidak. Enggak ya. Tapi senang nonton hantu ya. Ya. Lukas 24 ayat 36. Ya, kalau dengar cerita hantu itu rasanya kayak mau kayak ambil letter-letter. Lukas 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang Yesus, tentang hal-hal itu tentang di kamar itu dari apa? Tuhan Yesus bangkit, nggak ada yang ngerti, mereka tidak ada yang percaya, ya kan? Kejadiannya baru beberapa hari, dan murid-murid yang perjalanan ke Kanaan Emmaus pun ketemu dengan Yesus dan mereka tidak menyadari waktu itu, ya. Nah, mereka ceritakan pengalaman ini, mereka bercerita satu sama lain dengan ketidakpercayaan mereka, ya. Nah, ketika mereka lagi bercakap-cakap seperti kita saat ini mungkin, ya kan, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal terkunci rapat semua.
Ya. Dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan, ya, ketika tiba-tiba berduduk ada orang di tengah-tengah kita, ya, kira-kira ada damai sejahtera. Ya. Langsung mau ambil langkah 1000 aja nggak mampu rasanya. Ini mau digerak-gerak dari bisa. Ya, tiba-tiba ya di tangga itu ada sosok sesuatu, kira-kira damai sejahtera nggak? Rasanya, halo bos, apa kabar? Masa gitu? Ya kan? Mesti berdek, mau ngomong aja susah, enggak? Bahkan mungkin basah di bawahnya, terkencing-kencing, ya kan? Ini bayangin waktu itu Yesus dia murid-murid lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba Yesus di tengah-tengah mereka, Pak Jegagi. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Makanya dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Ketika itu Yesus langsung ambil alih pimpinan. Dari rasa takut mereka, Yesus ambil alih pimpinan. Damai sejahtera bagimu, supaya mereka mulai dipimpin oleh damai sejahtera Yesus. Amin. Ya. Jadi damai sejahtera ini seperti wasit, seperti penengah. Ya, ketika kita mengalami struggle dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, dia seperti wasit yang menengahi masalah itu dan membuat ada pendamaian gitu antara kita dengan masalah kita itu. Ya. Kita tenang dulu. Ya, firman Tuhan katakan ketika engkau tenang, engkau dapat berdoa. Kalau engkau nggak tenang, mau berdoa rasanya kaku semua, benar nggak? Ya kan? Bahkan malah orang doa-doanan, ya kan? Aku katanya Yesus baik, segala sesuatu yang baik, tapi yang aku alami kok sebaliknya. Ya, nah, damai sejahtera ini yang memimpin ini akan tampil sebagai wasit dalam kehidupan kita, dan itu tidak dimiliki oleh orang dunia. Ya, jadi gini. Ketika kita ini orang yang sudah diperbarui dalam Kristus, kita punya damai sejahtera, buah-buah roh dan buah roh damai sejahtera ada dalam hidup kita. Biarkan dia memimpin kita. Ketika dia memimpin kita damai sejahtera itu, yowis aku damai sejahtera, ya, damai. Tetapi ketika kita hadapi dunia yang tidak punya damai sejahtera, nah sekarang yang memimpin siapa? Dunia atau kita? Menjadi masalah di situ. Kita lihat dengan mata kepala, dunia ini membenci kita, bikin masalah terus. Ya, makanya Yesus berkata, kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, artinya tinggal di dalam aku, kalau engkau tidak dipimpin oleh apa yang ada dalam hidupku, ya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa itu seperti orang yang jadi bulan-bulanan di dalam peperangan, di dalam serangan dan serangan. Kira-kira kalau kita jadi bulan-bulanan diserang, dituju segala sesuatu, kita makmur atau kita babak bundas? Kemudian semua, benar nggak? Ya. Nah, Tuhan tidak mau anaknya mengalami itu semua. Makanya dia kasih roh dia di dalam kita, supaya roh itu memimpin kita di dalam setiap peperangan demi peperangan, ya kan? Dengan damai sejahtera itu. Dia yang akan pimpin kita. Kita ini mau dipimpin tidak? Rasanya ingin balas atau kita tetap damai sejahtera? Kita doakan orang yang menyerang kita, musuh kita. Kita pilih yang mana? Yang kita pilih, kalau kita pilih apa yang firman katakan, itu namanya kita dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh damai sejahtera. Walaupun itu di luar nalar, walaupun itu di luar keinginan kita, ego kita, tetapi namanya dipimpin memang nggak enak. Kalau dipimpin itu ketika kita ingin ke kanan, tapi kita harus ke kiri, karena pemimpin kita nyuruh kita ke kiri, nggak enak. Ya. Nah, seperti itu. Tetapi pemimpin kita ini enggak apa ya, enggak pernah memaksa. Roh itu tidak pernah memaksa kita.
Ya. Kamu tak pimpin, tetapi kamu bisa pilih ikuti aku atau tidak. Kalau kamu mengikuti aku akan dapatkan damai sejahtera. Ya. Jadi dia seperti wasit yang menjadi penengah, ya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak langsung gontok-gontokan dengan musuh kita, tapi ada penengahnya, ya. Ada yang mewakili kita untuk bicara, ya. Seperti katakan firman Tuhan bahwa Roh akan membela engkau, dia akan berkata-kata melalui diri kita, melalui mulut kita, untuk kita menghadapi segala sesuatu yang menyerang kita, segala sesuatu yang menghakimi kita, segala sesuatu yang mengintimidasi kita. Ya. Saya berulang kali mengalami bagaimana Roh itu membela, bekerja sama, memberikan hikmat, bagaimana aku harus jawab itu. Bahkan kadang-kadang aku belum pernah mengalami, ya. Seperti hari ini kesaksian, ya. Hari ini saya ketemu dengan seseorang yang kadang-kadang dia pandai pengobatan, ya kan? Tapi dia ingin, istilahnya kadang-kadang mungkin dia ingin mencoba seberapa jauh aku juga menguasai tentang kesehatan. Tapi dia punya metode lain yang daripada yang lain, makanya aku juga akan peringatkan, ya. Dunia punya cara yang luar biasa, ya. Luar biasa artinya di luar yang biasa, bukan hebat, ya. Saya tidak pernah memuji dunia, tidak pernah memuji iblis, ya. Luar biasa artinya di luar kebiasaan pola pikir orang. Betul. Mereka punya metode dia terapkan kepada hidupnya, kepada anaknya dengan cara ini dan berhasil. Anaknya menjadi maju, anaknya menjadi berhasil, anaknya menjadi sukses, anaknya menjadi influencer, artinya berdampak, ya kan? Tapi dengan cara mirip dengan cara Tuhan. Saraba, saya minta hikmat Roh Kudus. Apa ini? Ya kan? Oh mungkin gitu. Ya, yang lagi marah apa itu. Tapi dia ketika dia bicara, oh lebih dari itu, Roh Kudus seperti jadi diri. Karena yang bisa lebih dari hipno, yang lebih dari segala sesuatu adalah bagaimana kita itu keluar di dalam identitas diri kita. Nah, dunia pun punya cara itu. Ada terapi bagaimana engkau ini kuat. Jadi kesadaran diri yang dibangun tentang siapa kamu, itu cara dunia, dan itu berhasil dalam ukuran dunia, ya kan? Tetapi perbedaannya apa? Kita juga membangun menjadi diri, identitas diri yang kita bangun. Beberapa kali saya bikin outbound itu yang menjadi utama, ya, dan berhasil terakhir ya di Langan Satu itu ya. Itu bisa, karena selama ini yang garap memang konseptornya saya, tapi yang garap orang yang belum tahu tentang konsep jati diri itu, jadi miss di situ. Tapi yang terakhir kita tangani sendiri, ya, saya, Hendri, Robert, Pusara. Ya, ini pasukan Tuhan yang luar biasa, ya. Pasukan tempur yang luar biasa, ya kan? Kita memberikan mereka kesadaran diri tentang siapa kita sebenarnya, sehingga ketika kita tahu jati diri kita tahu potensi-potensi kita yang ada dalam hidup kita. Nah, tapi bedanya apa dengan dunia? Kalau dunia itu menguatkan siapa jati dirimu, kesadaran dirimu untuk menggali apa yang ada di dalam kamu, tetapi di dalam roh yang tetap mati. Bedanya dengan kita, roh kita ini hidup. Yang kita gali identitas diri kita bukan kita lagi, tetapi kita di dalam Kristus itu seperti apa. Perbedaannya sepertinya hampir sama, tapi sangat jauh. Identitas mereka itu sebagai orang dunia orang yang mati, bahkan pengakuan katakan ketika murid-muridnya punya alasan untuk diajak menurut Yesus, aku harus mengubur orang tua aku. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Karena apa? Walaupun hidup, orang dunia itu adalah mati karena orangnya mati. Maka dikatakan orang mati.
Tetapi roh kita ini roh yang hidup, amin. Ya, dan roh yang bersatu dengan Tuhan itu identitas diri kita. Itu yang kita bangun, yang kita gali, itu yang dikatakan pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin kita tahu siapa kita di dalam Kristus, dan itu kekuatan yang luar biasa. Itu yang akan memimpin pola pikir kita dalam kita melakukan segala sesuatu ini. Dan kita menghadapi apapun, gitu. Karena tanpa itu semua kita tidak mampu. Aku bilang tadi sama ini metode ini dibukakan di hadapan kita, dan mereka pikir ini canggih. Ya. Tapi kabar baiknya kita punya lebih canggih. Amin. Kita punya lebih canggih karena kita punya Tuhan. Itu identitas diri kita. Lah, identitas diri kita ini ketika kita tahu, itu yang akan memimpin kita di dalam damai sejahtera. Ya. Jadi kedamaian Tuhan ini hanya dimiliki oleh setiap orang percaya yang telah lahir baru. Tidak ada yang lain. Orang lain tidak akan punya. Ya. Itu adalah buah roh. Buah itu kemarin kita bicara keluar dari dalam roh kita. Dan otomatis karena roh kita bersatu dengan roh Tuhan, ya kita juga yang berbuah. Nah, ketika kita berbuah, roh itu, damai sejahtera itu, kita mau dipimpin. Walaupun kita nggak tahu langkah kita ini benar apa enggak. Nah, bagaimana cara kita dipimpin? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini dipimpin di dalam roh? Yaitu apa? Kita punya iman. Amin. Kita punya kepercayaan penuh, oh ya, aku ini tidak tahu Tuhan apa yang harus lakukan, tapi aku mau damai sejahtera karena aku percaya Engkau akan membawa aku kepada keberhasilan, keberuntungan. Engkau akan menjadi wasitku, Engkau akan menjadi pembelaku. Ya. Jadi jangan, aduh aku kok belum dapatkan penyelesaian ya, aku kok belum, bergerak aja, lakukan apa aja yang ketika kita damai sejahtera, oh ya, aku sudah damai sejahtera karena aku punya Tuhan yang baik dan aku mau dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, walaupun setirnya harus ke kiri tapi kita ke kanan, tapi kita perlahan-lahan lakukan itu, kita lama-lama akan dipimpin Roh Kudus, akan nyampe. Amin. Itu damai sejahtera kepada Tuhan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya. Pertama-tama kita coba untuk kita pertimbangkan. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita pertimbangkan semua pilihan, semua opsi sampai kita merasa ada damai sejahtera itu. Karena apa? Damai sejahtera itu bisa muncul, ya kan? Ketika Roh Kudus ini juga match dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, itu harus dibiasakan. Ya. Banyak keputusan yang salah telah dibuat karena tidak semua pilihan itu dipertimbangkan. Jadi pertimbangkan aja, ada penyelesaian ini, ada opsi seperti ini, pertimbangkan. Ya, sampai kemudian ini lebih baik. Jadi kita lakukan ini bareng-bareng, atau ini rasanya damai ketika lakukan ini. Ya, pelan-pelan. Jadi dari hal yang kecil dulu. Ya, jadi jangan biarkan rasa takut itu mengesampingkan kemungkinan yang Tuhan sediakan dulu. Ya, amin. Nah, kemudian ketika kita pertimbangkan itu, kita coba imajinasikan. Ketika terjadi seperti ini, aku harus bersikap seperti apa? Imajinasikan bahwa ketika itu kita lakukan terjadi hal yang seperti apa yang kita inginkan. Dari keluar yang baik. Karena itu akan menjadi apa ya? Ya akan membawa kita seperti apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah yang baik, yang indah dan sedap didengar. Pikirkan itu semua, ya, supaya itu yang terjadi. Pikirkan itu artinya imajinasikan apa yang kamu inginkan itu. Ya. Ketika kau punya masalah, kau anak kau seperti itu, imajinasikan dia menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang penuh, menjadi anak yang energik, ya.
Itu imajinasikan, pikirkan itu. Oh kok rasanya kok badanku sakit, imajinasikan. Aku tuh orang sehat, itu imajinasikan. Aku bisa melakukan segala banyak hal, ya, untuk aku beraktivitas. Itu seperti itu. Ya. Ini pelajaran ini sebenarnya kalau di pemerintah ini udah level 3 ya. Ya. Karena kita semua udah banyak belajar tentang Roh Kudus. Ya, sebulan lebih kalau kita bicara Roh Kudus. Ya. Jadi bukan hal yang susah, tinggal kita ini mau nggak lakukan. Ya. Kita sering ada masalah ya, caranya itu juga seperti ini meneh, selalu berulang kali. Nah, supaya itu tidak berulang kali, mulai pertimbangkan penyelesaiannya, imajinasikan apa yang kamu inginkan, pikirkan semuanya itu, sehingga segala sesuatu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Amin. Ya, jadi gak ada yang sia-sia. Kalau itu cara Tuhan pasti terjadi. Nah, ketika kita lakukan itu, Tuhan akan memberikan petunjuk yang sempurna. Ada damai sejahtera yang mengikuti itu. Ya. Tuhan dapat memberkati keputusan yang salah yang dibuat dengan iman dari hati yang benar. Walaupun kita memutuskan itu salah, tapi kita punya iman, kita punya percaya, ya kita percaya dengan hati yang benar, yang murni, ya Tuhan tetap berkati keputusan itu. Amin, amin. Ya, Tuhan tidak, salah, ya aku nggak akan berkati, tidak seperti itu. Ya, Tuhan itu melihat hati kita. Ya, Dia bisa lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya, nah. Di dalam Roma 14 ayat 23 katakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan dia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya dosa di sini artinya lepas dari, keluar dari arahnya. Ya. Jadi kalau kita, walaupun kita salah melangkah, tapi kalau kita ada di dalam iman, percaya dengan Tuhan, kita tetap di dalam rohnya Tuhan. Amin. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika Yesus datang, dia langsung memimpin keadaan di situ, memimpin murid-muridnya, hati murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Saat ini ketika kita mengalami lagi bergumul setiap masalah, ya kan? Damai sejahtera katakan bagi aku. Ketika aku lagi mengalami pergumulan hidup, kekacauan di dalam hati kita, ya, perkataan itu damai sejahtera roh yang memimpin aku saat ini. Dan kenapa? Itu Yesus yang akan dari dalam diri kita yang mengucapkan itu, sehingga itu terjadi. Kita mau punya dengan hidup kita untuk dipimpin oleh damai sejahtera. Amin. Amin. Ya. Nah, itu perlu praktek. Kemudian ayat 37 berkata, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini tidak ada damai sejahtera, kita ada di dalam ketakutan, segala sesuatu yang kita lihat adalah hantu. Segala sesuatu yang kita lihat adalah hal-hal yang mengerikan. Segala sesuatu yang kita lihat masalah demi masalah yang selesai pergumulan hidup yang akhirnya itu akan membinasakan kita. Sesuatu yang mengerikan yang tidak ada ujungnya, kegelapan, ya, yang kita lihat. Kalau kita ada dalam ketakutan, kalau kita tidak dipimpin oleh damai sejahtera, ya, murid-murid ini terkejut. Ya. Dia berapa 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka ini sebenarnya siap menerima bahwa Yesus mati. Mereka siap, tapi mereka tidak siap untuk menerima bahwa Yesus itu hidup lagi, bangkit. Kita kadang-kadang siap menerima masalah pergumulan yang membuat kita yang terjadi dalam hidup kita,
Tapi kita tidak siap sadar bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera dan kita akan menang dari itu semua. Sehingga kita terpuruk, kita pasrah, ya, ini cobaan dari Tuhan lagi, ya dituduh Tuhan lagi, ya. Ini ujian dari Tuhan lagi. Tuhan tidak perlu uji kita, apa Tuhan uji kita? Tuhan tidak perlu ngetes kesetiaan kita. Kamu tak tes ya kesetiaan, tidak perlu, tidak ada gunanya buat Tuhan. Tuhan tidak akan ngetes kita, dia tidak tahu. Dia tidak perlu ngetes, dia malah bangga terhadap kita. Gitu. Kalau dia sampai di hadapan musuh-musuhnya, dia akan perlihatkan kita. Ini loh anak-anakku yang luar biasa. Dia bangga pada kita. Amin. Ya, nggak perlu uji kita, nggak perlu ngetes kita. Dia tidak ngerti kita. Dia tak tahu kemampuan kita. Ya, dan dia tahu potensi dia di dalam hidup kita. Sehingga apa? Dia berkata, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia tidak tahu kemampuan kita. Makanya dia masuk dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita takut, kita akan melihat semuanya itu seperti hantu yang menakutkan. Tapi kalau kita damai sejahtera, kita akan melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul ragu-raguan di dalam kita, yang membuat kita terkejut, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita tidak melihat Yesus dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak ada damai sejahtera adalah keraguan-raguan di dalam kita. Jadi para murid itu merasa gelisah karena mereka tidak percaya. Ya, mereka percaya Yesus akan mati, tapi mereka kurang percaya, ragu-ragu apa benar Yesus itu akan bangkit lagi. Padahal firman Tuhan sudah menyatakan itu semua. Jadi kalau kita ragu-ragu pada firman yang dia katakan, ya kita akan mengalami keraguan. Tapi kalau kita percaya dengan firman yang dia katakan, kita akan mendapat kedamaian yang sempurna, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi damai sejahtera kita ini tidak bergantung kondisi di sekitar kita, tidak bergantung kita punya masalah seberat apapun. Damai sejahtera itu tetap luar biasa, tetap hidup. Damai sejahtera itu tetap melimpah di kehidupan kita. Amin. Tidak bergantung. Yesaya 26 ayat 3 kata asli, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Dijaga dengan damai sejahtera, enggak dijaga dengan satpam. Dijaga dengan satpam aja kita rasanya tenang ya, tenang Pak. Kita punya koneksi satpam, kita punya koneksi pengawal, kita punya koneksi ya ketika wah ini dulu cuma cerita wah aku kanan kiri pergi dikawal bodyguard. Jadi bangga dia kan pakai bajunya kan kayak kamu gitu loh, ketat-ketat. Nah kan makanya dia sama aku seneng ya. Seperti dikawal bodyguard ya. Nah ketika yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera sebab kepada mula ia percaya. Jadi damai sejahtera itu akan menjaga kita kalau kita percaya, ya ragu-ragu. Amin. Ya. Jadi percaya. Yohanes 14 ayat 1. Bacain. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1, silakan baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Amin. Jadi janganlah gelisah hatimu. Berarti yang mengendalikan mau gelisah atau damai sejahtera itu siapa?
hati kita. Amin. Amin. Ya, jangan gelisah hatimu. Yang mengendalikan supaya kita ini mau gelisah atau mau damai sejahtera ya hati kita ini. Kalau yang mengendalikan Tuhan nggak perlu bicara seperti itu. Jadi ketika Yesus tadi datang, damai sejahtera bagimu itu supaya kita ini mengendalikan hati kita, supaya kita memilih tidak gelisah, tapi kita memilih damai sejahtera. Amin. Percaya dengan firman Tuhan. Kita yang mengendalikan hati kita sendiri. Orang dan keadaan tidak dapat menyusahkan kita kecuali kita membiarkan semua itu mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ulangi ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sengeri apapun, sedahsyat apapun, ya, se-struggle apapun masalah kita, itu tidak bisa mengendalikan kita selama kita tidak mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Dalam Yesaya 26 ayat 3 tadi, ya, 15 ayat 7. Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, damai sejahtera aku berikan kepada kamu, bukan damai sejahtera kita ini sendiri ya, yang dibuat-buat enggak, tapi damai sejahtera ini Tuhan ditinggalkan, diberikan, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi jangan ukur damai sejahtera ini dari sisi dunia yang pada umumnya orang. Oh aku damai sejahtera kalau aku sejahtera, oh aku damai sejahtera kalau aku kaya raya, oh aku damai sejahtera kalau semua kebutuhan itu tercukupi. Itu damai sejahtera Tuhan. Oh aku kok damai sejahtera kalau aku bisa menenangkan sesuatu. Ya. Tapi damai sejahtera itu ketika kita apapun kondisi kita tidak gelisah dan getar hati kita, tapi kita percaya. Amin. Itu menjadi kekuatan kita. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang cukup untuk merasa tidak puas dengan kegagalan, tetapi tidak cukup untuk meraih kemenangan. Ya, jadi lebih baik percaya penuh pada Tuhan daripada hanya setengah-setengah ini. Amin. Percaya penuh, karena setengah-setengah juga tidak menyelesaikan. Kita akan tergerus lagi. Jangan dicampur adukan. Ya, jadi ini di dalam Ibrani 4 ayat 2. Karena pada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti pada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Firmannya sama yang diberitakan, tetapi orang yang mendapat firman itu berbeda. Ya. Firman yang diberitakan pada orang Taurat kepada orang yang tidak berguna, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dan mereka yang mendengarnya. Jadi ketika kita mendengar firman itu, iman kita ini bertumbuh. Tapi kalau dia kita dengarkan masalah pergumulan segala sesuatu, kita akan dapat apa? Kita akan terpuruk, kita akan sakit, tubuh kita akan linglung pingsan, ya, akhirnya minum paralel. Ya, jangan, ya. Tetapi kita punya iman ketika kita ya, firman Tuhan berkata seperti ini, masalah apapun, tapi firmannya ngomong seperti ini, dan aku mau berdiri di situ, aku percaya pada firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, ketika Tuhan tidak mau kita ragu-ragu, ya. Kemudian dia perkataan sebenarnya 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Ketika kita fokus kepada Tuhan, lihatlah tanganku dan kakiku, supaya kita lihat tangan dia, kaki dia ini dan jelas siapa dia. Artinya siapa dia itu apa yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita lihat siapa Yesus dalam kehidupan kita, mengenal kita akan Tuhan, makanya beberapa minggu ini benar-benar apa ya, tak tanamkan bagaimana kita ini mengenal Tuhan, walaupun ini masih kecil gitu, masih belum seberapa gitu. Tetapi paling tidak kita sudah ngerti lebih dalam itu, lebih daripada orang-orang lain. Pengenalan Tuhan itu penting sekali, ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu siapa yang berdiri di depan kita.
Kita tahu siapa yang memiliki kita. Ya, rabalah aku dan lihatlah. Artinya dia mau kita intim dengan dia. Dia mau kita tuh meraba dia. Artinya apa? Kita mau imajinasikan pikiran kita tentang apa yang dia mampu lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu caranya. Ayo praktek. Saya juga praktek seperti itu. Ya. Nah, dia karena ya, dia akan memberikan perbedaan. Nih, ya. Karena hal itu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi kalau kalian ketemu hantu, dipegang. Ada dagingnya, ada tulangnya enggak? Kalau ada dagingnya, tulangnya berarti itu Yesus. Artinya apa? Ya, dia punya tubuh seperti itu, tetapi dia sudah menang, dia punya kemuliaan dalam tubuhnya. Dia sudah melakukan apa ya? Dia sudah mengalami hal terberat di dalam kemanusiaannya, sama seperti kita. Makanya dia bisa berkata, pencobaan-pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau kita mengerti bahwa itu, kita akan berada sejahtera. Pencobaan-pencobaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu memandang aku, itu semua kecil gitu loh. Ya berarti apapun, karena apa? Kok bisa mengatasi itu, kok damai sejahtera. Sama kalau kita kita mengalami kelompok berperang nih, kita ada kekuatan musuh, nah kita di atas rata-rata, di atas tempat kita, di atas mereka, kita santai kan? Oh berperang, kita maju ya, kita akan menang. Tapi kalau kita mengerti bahwa musuh itu lebih berat dari kita, ya, untuk melangkah aja rasanya berat, seperti bahasa Israel ketika menghadapi dunia. Ya. Amin. Jadi itu bedanya antara Tuhan dan hantu ya. Tuhan punya daging dan tulang. Amin. Sampai sekarang ya. Tapi hantu tidak punya. Seperti yang kamu lihat ada padamu. Jadi sebenarnya bicara tentang bagaimana kita melihat Tuhan itu. Kemampuan kita dari sejahtera kita itu bagaimana kita melihat Dia. Amin. Ya. Semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin damai sejahtera. Jadi sampai Dia berkata seperti ini dalam ayat pasal 1. Adakah padamu makanan di sini? Dia mau makan. Hantu nggak bisa makan. Jadi jangan khawatir kita ketemu hantu dimakan hantu nggak. Hantu nggak bisa makan. Ya. Makanya dia itu diet. Lihat hantu nggak ada yang suka-cita. Mereka tuh mesti stres. Mereka ingin makan, tapi kita nggak bisa. Ya, karena mereka nggak punya daging, nggak punya tulang. Amin. Ya, Tuhan mau kita mau makan bersama-sama. Jadi ketika kita menghadapi masalah apapun itu, tinggal di dalam damai sejahtera, sehingga ketika kita menghadapi masalah kita tetap bisa makan enak. Kecuali masalahnya sakit gigi. Damai sejahteranya tetap bila nggak bisa makan. Damai sejahtera tetap ada tapi tetap nggak bisa makan. Ya, tapi tetap cepat sembuh. Amin. Ya, jadi mulai dipimpin oleh damai sejahtera. Bagaimana caranya dipimpin oleh damai sejahtera? Kita pertimbangkan yang baik, kita pikirkan, imajinasikan yang baik yang daripada Tuhan. Firman Tuhan itu akan Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita, dan kita percaya penuh jangan punya keraguan, dan itu akan menjadi penyelesaian setiap masalah kita. Amin. 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 Haleluya.
ini mengerti itu, bahwa damai sejahtera sudah Kau sediakan dan Kau tinggalkan dalam hidup kami untuk kami pakai, dan itu menjadi kekuatan hidup kami. Itu yang membuat kami berjalan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih Tuhan, sehingga kami akan keluar dari segala sesuatu yang daripada dunia ini dalam kehidupan kami. Apapun masalah hubungan kami Tuhan, kami tetap mau dipimpin oleh damai sejahtera yang Roh berikan dalam hidup kami. Itu adalah buah yang kami hasilkan di dalam hidup. Dan kami mau menikmati itu semua di dalam Engkau Tuhan. Kami mau makan bersama-sama dengan Engkau dengan hati yang damai sejahtera. Karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kasih setia, dan tidak pernah sekali meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberikan hidupmu untuk kami, dan Engkau mau kami kenal lebih dalam lagi. Dan semakin kami mengenal Engkau, tidak ada keraguan lagi dalam hidup kami, bahwa segala sesuatu yang kami hadapi itu tidak bisa kami selesaikan. Tapi karena kami percaya, karena kami mengenal Engkau di dalam hidup kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak ragu-ragu untuk menghadapi apapun yang dunia ini berikan dalam hidup kami. Mari kita dukung keluarga Kolosi yang saat ini sedang menghadapi permasalahan. Kita semua tahu, mari kita sehati, dan biarlah apa yang Tuhan ingin lakukan, Dia sudah menggauli kita. Kita hanya perlu sepakat untuk semua apa yang Dia kerjakan untuk keluarga Kolosi. Bapak, kami mau sepakat saat ini. Engkau tahu keadaan anakmu di Kolosi, keluarganya, anak-anaknya, terutama untuk anakmu Edi, untuk anakmu Pandu, dan keluarga ini Tuhan yang sedang menghadapi struggle, masalah yang kehidupan mereka. Engkau sudah sediakan jalan keluar bagi mereka. Amin. Engkau sudah berikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Amin. Dalam mereka anak-anak-Mu. Yes. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat dengan kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus. Amin. Kami perkatakan setiap masalah itu yang mereka hadapi, Yes. segala sesuatu yang menahan mereka, yang membelenggu mereka, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Semuanya itu tidak ada artinya, tidak ada kekuatan apapun. Yes. Karena kami melihat kekuatan-Mu, kuasa-Mu jauh lebih besar. Amin. Dan kesanggupan-Mu jauh melebihi apapun juga yang daripada dunia ini, yang mau membelenggu mereka, yang mau mencelakakan mereka, yang mau membuat mereka celaka, yang mau membuat masa depan mereka hancur, yang mau membuat rumah tangga mereka hancur. Tapi hari ini kami sepakat dengan Engkau. Engkau tidak pernah sekali-kali itu meninggalkan mereka, dan Engkau sudah curahkan damai sejahtera-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu pada mereka saat itu. Amin. Kami mendukung apa yang Kamu lakukan untuk keluarga itu. Amin. Damai sejahtera tidak pernah meninggalkan mereka. Dan saat ini mereka mau melihat, mau dipimpin oleh damai sejahtera yang daripada Allah. Amin. Dan saat ini mereka hanya mau fokus hati mereka pada Allah. Yes. Kami melihat itu, dan kami percaya itu terjadi dalam kehidupan mereka saat itu. Kami sepakat Engkau mau mereka terlepas dari dunia apapun juga yang mereka. Amin. Dan kami sepakat dengan kuasa otoritas daripada Engkau. Yes. Itu terjadi.
Amin. Mereka terlepas. Amin. Mereka mengalami kebebasan. Amin. Mereka dibebaskan. Yes, Mereka amin. dipulihkan. Amin. Mereka mengalami kebangkitan dalam hidup Yes. mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kerajaan yang ajaib yang akan kami saksikan terjadi dalam kehidupan keluarga manusia dan usaha. Beri mereka kekuatan yang akurat untuk mereka tetap memandang Tuhan, mempercayakan kehidupan mereka pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun langkah-langkah mereka, step by step, sedikit demi sedikit, mereka masuk di dalam perjalanan kehidupan Tuhan. Dia akan membawa mereka pada kebebasan, membawa mereka pada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang jemaat kami alami kali ini, Engkau tetap menyertai mereka dan Engkau telah memberikan kekuatan-Mu, kehidupan-Mu dan kesejahteraan-Mu yang akan memimpin mereka. Berikan kami hati yang mau merendahkan diri untuk Engkau pimpin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih untuk Sunday celebration, perayaan pada perayaan-Mu Tuhan, karena kami merayakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlepas dari apapun kehidupan kami yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan, Engkau menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kami dan Engkau sedang mengerjakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan hari ini saatnya kami menerima berkat-berkat daripada surga. Mari kita pamit berdiri. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Amin. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata Amin. Haleluya.